Moet je doorkoppen. Orad Mangoen. En dan is het uit het niets gelijk. Werkelijk uit het niets. De 1-1 van Ragnar Orad Mangoen. Pasukan Timnas Indonesia menjalani latihan kedua tepatnya di Stadion King Daud Tiantai pada Minggu 13 Oktober. Hal ini sebagaimana terlihat di media sosial yang dibagikan Timnas Indonesia. Skuad Garuda juga disambut hujan yang mengguyur venue latihan. Beberapa pemain menyambut positif cuaca sejuk yang ada semalam. Anyes, ucap Wahyu Prasetyo. Kayak di Bandung, ucap Marcelino. Latihan Timnas Indonesia di hari kedua terlihat lancar dan seluruh pemain dianaungi energi positif. Sementara itu, berbanding terbalik dengan yang ada di lapangan. Situasi mengecewakan terjadi di luar lapangan. Manajer Timnas Indonesia Sumarji kemungkinan besar tak akan mendampingi tim di bench saat lawan Cina. Buntut kartu merah saat lawan Bahrain. Belum tahu apakah bisa mendampingi karena nanti akan terlihat pada H-1 sebelum pertandingan. Alasan saya ya karena waktu pertandingan seharusnya sudah selesai. Selain itu, AFC juga tidak memberikan kepastian soal wasit yang telah dilaporkan oleh PSSI. Kami butuh PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan, ucap Sekjen AFC, Dato Seri Windors. Salah satu exo PSSI, Arya Sinulinga menyatakan bingung dengan jawaban AFC ini. Saya bingung juga dengan Sekjen AFC, ucap Arya. Kami menyampaikan perihal waktu yang diberikan oleh wasit karena dari awal itu tambahan waktunya hanya 6 menit. Adapun poin utama yang ditunjukkan AFC kepada AFC adalah poin pertama, PSSI mengadukan bahwa dalam pertandingan itu wasit melebihi menit laga hingga merugikan Timnas Indonesia. Poin kedua, PSSI meminta sikap FIFA untuk menjelaskan perihal memutuskan wasit asal Asia Barat yang bertugas dalam laga Indonesia melawan Bahrain. Jadi kami harapkan AFC bisa memprosesnya dan jangan bilang kalau surat itu belum sampai karena kami sudah kirimkan itu ke FIFA. Jangan jadikan ini polemik bahwa surat kami sudah lakukan untuk pelajaran penting bagi AFC untuk berubah di internalnya. Wasit Ahmed Alkaf dilaporkan dilarang memimpin pertandingan usai merampok kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain. Ahmed Alkaf mendapat sorotan usai dianggap merugikan Timnas Indonesia saat bertemu Bahrain di laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga tersebut, wasit asal Oman tersebut dianggap melakukan beberapa kesalahan yang menguntungkan tuan rumah. Salah satu yang paling fatal yakni memberikan tambahan waktu secara tidak wajar hingga akhirnya skuad Garuda gagal memetik poin penuh. Pasukan Sintayong sebenarnya berpeluang untuk memetik kemenangan atas Bahrain karena sudah unggul 2-1 hingga perpanjangan waktu. Pada laga ketiga grup C, Ahmed Alkaf memberikan waktu tambahan selama 6 menit. Akan tetapi, dia tidak meniup peluit panjang, tanda laga telah berakhir, padahal waktu sudah menunjukkan 90 menit lebih. Dia baru menyelesaikan pertandingan saat Bahrain mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-99 lewat Mohamed Marhun. Sontak, hal ini memicu langsung amarah dari pemain dan staf pelatih Indonesia karena dianggap telah merampok kemenangan skuad Garuda. Fans Timnas Indonesia di media sosial mengungkapkan kekesalannya karena wasit Ahmed Alkaf dianggap tidak adil. Hal ini pun memunculkan spekulasi bahwa Ahmed Alkaf akan mendapatkan sanksi dari FIFA karena permasalahan di laga Bahrain melawan Indonesia. Namun muncul informasi baru bahwa Ahmed Alkaf benar-benar akan diparkir untuk tidak dulu memimpin sebuah pertandingan. Jurnalis asal Oman, Kamis Al-Balusi, kepada program Dika yang dikutip dari akun X Infosport, mendapat informasi soal nasib Ahmed Alkaf. Menurut salah satu sumber pribadinya, Ahmed Alkaf mungkin tidak akan menjadi wasit pertandingan antara Al Ain dan Emirates. Dengan adanya hukuman tersebut,
Sangatlah pantas wasit tersebut mendapatkan ganjaran atau sanksi yang lebih berat untuk tidak menjalankan pertandingan. Karena suatu wasit harus menjalankan pertandingan secara adil, tidak ada berat sebelah, maupun itu dari negaranya sendiri ataupun dari negara lawan. Perjalanan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapatkan dukungan dari para petinggi Federasi Sepak Bola di Asia Tenggara. Dukungan itu terungkap menjelang pertandingan melawan Cina 15 Oktober. Ketua Umum PSSI mengungkap dukungan dari para pemimpin Federasi Sepak Bola ASEAN saat berada di Thailand. Laki-laki yang juga Menteri BUMN itu membalas kunjungan dari Ketua Umum Federasi Sepak Bola Thailand atau Madam Pang. Sepekan lalu, Madam Pang berkunjung ke Indonesia. Di Jakarta, mereka berdiskusi tentang perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Dan kini, giliran PSSI yang berkunjung. Para petinggi Federasi Sepak Bola ASEAN, termasuk Erick Thohir, sedang berada di Thailand untuk menyaksikan laga langsung final turnamen Kings Cup 2024. Laga final mempertemukan duel Thailand dan Suriah di Stadion Tin Sulanon. Sepekan lalu, Presiden Sepak Bola Asia Thailand, Madam Pang, berkunjung ke Indonesia. Kini giliran saya diundang untuk berdiskusi dengan para presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Mantan bos Inter Milan itu menyebutkan dalam pertemuan yang dilakukannya, pembahasan lebih banyak terkait pembinaan pemain usia muda di Asia Tenggara. Ia menyebut kalau perjalanan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia mendapatkan dukungan dari para petinggi sepak bola ASEAN. Kami mendorong agar sepak bola di Indonesia Asia Tenggara mampu membangun pembinaan usia muda yang lebih berjenjang, kompetisi yang lebih kompetitif, termasuk perbaikan kualitas wasit agar bisa bersaing di level Asia. Terima kasih apresiasi dan dukungan untuk Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Kita bersaing di lapangan selama 90 menit. Selebihnya kita kembali sebagai sahabat untuk saling mendukung satu sama lain. Timnas Indonesia merupakan satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun memberi kode Oli Romeni menjadi pemain selanjutnya untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ragnar menyebutkan meninggalkan komentar dengan kata him atau dia di salah satu unggahan oleh Romeni di Instagram. Komentar Ragnar disambut positif oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka meminta Ragnar terus melayu oleh Romeni agar mau membela timnas Indonesia. Rayu bang supaya join Garuda. Ayo Wak Haji, kami percaya kamu agen yang hebat. Ragnar Oratmangun dan Oli Romeni diketahui memiliki hubungan yang dekat. Keduanya pernah bahu-membahu di NIC Nijmegen. Kedekatan ini diharapkan membuat Ragnar berhasil meyakinkan Oli Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa pemain yang bersedia membela timnas Indonesia setelah dibujuk oleh pemain lain. Ambil contoh kasus Kevin Dix, pemain FC Copenhagen merupakan ex pemain timnas Belanda bersama Martin Paes. Ketika Kevin Dix resmi diperkenalkan Ketua Umum PSSI sebagai calon pemain baru, Martin Paes mengucapkan, akhirnya selain itu ada juga Kelvin Verdong yang berhasil meyakinkan Mislegers untuk memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdong dan Mislegers sempat satu tim di FC20. Saat itu, Kelvin Verdong berstatus sebagai pemain senior, sedangkan Mislegers masih mentas bersama tim junior. Harapannya, banyak pemain top yang mau memperkuat timnas Indonesia. Dengan begitu, timnas Indonesia semakin kuat dan membuka pintu lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia.